Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Biomedik 1, ya, di pertemuan ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan daur hidup dari cacing parasit. Ya. Sebagaimana kita ketahui adalah jenis-jenis parasit yang hidup di dalam tubuh inang, terutama manusia itu, salah satunya adalah cacing, ya, yang kasus di Indonesia sendiri untuk cacing parasit itu sangat tinggi, ya, terutama pada anak-anak. Nah, sebelumnya untuk diharapkan, ya, setelah Anda mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, maksudnya materi ini, ya, tentu Anda dapat memahami bagaimana struktur dan daur hidup dari suatu cacing parasit. Kemudian Anda dapat mengetahui bagaimana cara pencegahan dan mengobati infeksi dari cacing parasit itu sendiri. Nah, kita lihat, ya, parasit secara pengelompokannya, ya, ada dari kelompok metazoa, protozoa, arthropoda, ya, dari kelompok cacing termasuk ke dalam kelompok metazoa atau yang dikenal dengan helminth, ya. Di sini ada nematoda, ini adalah cacing gilik, ya, atau cacing gelang, ya, yang umum kita temukan pada anak-anak nih, gitu. Cacing seperti Ascaris lumbricoides dan lain. Kemudian ada trematoda, ini cacing hisap, ya, dia sangat dia mengusap jaringan dan menghisap saripati bahkan darah, ya. Kemudian ada cestoda, ini cacing pipih, ya, biasanya ini cacing hati. Kemudian ada protozoa, ya, ini protozoa adalah kelompok dari kingdom Protista, ya, di mana ini adalah organisme yang sangat kecil, renik. Ada beberapa film yang termasuk ke dalam protozoa. Di sini ada amoeba, ada flagellata, ada ciliata, ada sporozoa. Kemudian ada kelompok arthropoda, ini dari kelompok udang-udangan, ya, atau dari jenis hewan yang bercangkang itu seperti insekta, Ciliata, ada krustase, ya. Oke. Nah, dari kelompok cacing parasit itu sendiri, rata-rata cacing ini dapat ditemukan pada daerah organ intestinal manusia, ya. Dari kelompok nematoda ini ada kelompok dari Enterobus vermicularis, ya, kemudian ada dari kelompok trematoda, kemudian ada juga dari kelompok cestoda, ya, contohnya adalah Tania saginata. Nah, ini cacing-cacing ini umumnya, ya, cara penularannya memang di sini dapat dijelaskan bagaimana cacing mekanisme infeksinya, bagaimana kita melakukan diagnosis, kemudian treatment, ya, artinya kita dapat melakukan pencegahan dengan berbagai obat, ya, untuk cacingan itu sendiri, ya. Kemudian kita lihat, ya, seperti di sini, ya, ada Ascaris lumbricoides, ini adalah cacing gelang, ya. Di sini dapat kita melakukan pencegahan dengan menggunakan albendazole, ya, albendazole. Kemudian dari sini ada juga kita ambil salah satunya aja, Tania saginata, ya. Ini kita dapat melakukan pencegahan dengan menggunakan permiquamet. Oke. Kita masuk ke yang pertama, kelompok dari nematoda atau cacing gilik atau cacing gelang, ya. Di sini kalau seandainya kita lihat secara morfologi, dia berbentuk memanjang, ya, memanjang. Kemudian memiliki kelamin terpisah antara jantan dan betina. Ukurannya juga bervariasi, ya. Kemudian ada kepala, ekor, dan rongga badannya. Kemudian secara sistem dari organ, ya, cacing ini sudah cukup lengkap, ya, pencernaan, reproduksi, kemudian sekresinya. Nah, ini ada beberapa contoh dari kelompok nematoda, ada Enterobius vermicularis, ya, ini contohnya adalah cacing kremi, ya, cacing kremi. Kemudian ini ada tricuara, kemudian ada Ascaris lumbricoides, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah bentuk penampakan dari cacing gelang, ya. Anda pernah mungkin
ada yang pernah cacingan ya waktu kecil ya, mungkin kita dapat melihat wujud dari bentuk cacing gelang seperti benar-benar besar ya, benar-benar besar, dan bisa temukan di feses biasanya kalau seandainya kita BAB ya. Kalau seandainya kita sudah mengkonsumsi obat cacing ya, dia akan keluar dengan sendirinya bersama dengan BAB. Kemudian ada Enterobius vermicularis ya, di contohnya ada cacing kremi ya, bentuk biasanya sih dia menyebabkan penyakit enterobiasis ya, dia mana penyakit ini umum ditemukan pada anak-anak ya di daerah tropis. Kan 30% dari anak-anak itu terinfeksi oleh cacing kremi. Nah, gejalanya terkadang asimptomatik ya, kemudian menyebabkan gangguan tidur, mual, perut tidak nyaman, dan diare. Nah, biasanya ketika cacing ini proses siklus hidupnya ya, di mana ketika cacing ini termakan telurnya oleh anak-anak ya, yang apakah dia menyentuh tanah ya, apa dia menyentuh makanan yang sudah terkontaminasi dengan cacing kremi ini ya, kemudian terakumulasi di dalam usus ya, kemudian dan membentuk larva ya, telur itu menetas menjadi larva di usus halusnya, kemudian akan menjadi cacing dewasa ya di usus. Nah, ketika cacing ini kawin ya, antara jantan dan betina, maka dia akan melakukan migrasi ke anus. Nah, di situ dia akan melakukan penyimpanan telur di dinding-dinding rektum kita gitu. Jadi Anda pernah merasakan gatal yang sangat gitu, geli gitu yang pada daerah anus Anda, berarti ini adalah apa namanya, akibat aktivitas dari bertelurnya cacing kremi ya. Oke. Bagaimana kita melakukan diagnosis untuk orang yang terinfeksi cacing kremi? Nah, kita dapat melakukan dengan tes step ya, artinya kita dapat melakukan ada plastik tape prekat gitu ya, ditempelin pada daerah anus, kemudian telur-telur cacing itu akan menempel pada plastik tape tadi ya, kemudian kita melakukan pengamatan di atas objek plastik ya, dia di bawah mikroskop ya, sehingga kita dapat mengamati telur-telur cacing itu dengan menggunakan mikroskop. Oke. Bagaimana cara melakukan pencegahan? Tentu di sini kita dapat melakukan pencegahan pengobatan ya dengan menggunakan pemberian mebendazole ya. Kemudian ada albendazole ya, kemudian ada pirantel format ya. Nah, tentu di sini atas izin atau atas diagnos apa namanya, resep dokter tentunya ya, tidak sembarangan kita melakukan pemberian jenis obat ya terhadap, apalagi terhadap anak. Nah, untuk pencegahannya mungkin di sini tidak terlalu strategi yang efektif ya untuk gimana cacing ini kita dapat terhindar dari cacing kelompok dari nematoda ini. Akan tetapi kita boleh melakukan pola hidup yang sehat tentunya gitu ya. Semua tempat tidur, pakaian harus dicuci bersih, memotong kuku ini terutama nih, kalau anak-anak kan biasanya suka tuh main tanah gitu kan, kukunya nggak dipotong sehingga tanah-tanah yang digaruk ya menempel pada kuku, ujung kuku. Nah, ini berpotensi ya akan hinggap atau menepatnya telur-telur cacing ya ketika dia mengonsumsi makanan tanpa dicuci dan lain sebagainya. Nah, ini akan terakumulasi di dalam usus. Oke, kemudian ada Trichuris triquiera ya. Ini adalah dikenal juga dengan cacing cambuk ya. Cambuk sama halnya dengan cacing kremi tadi, dia juga merupakan soil transmit helminth ya, artinya telurnya itu terakumulasi di dalam tanah ya, sehingga kalau seandainya anak-anak yang banyak bermain tanah juga rentan terhadap infeksi cacing cambuk ini ya. Kasusnya akan lebih parah ya, terutama ini dia menyerap nutrisi ya, sehingga anak bisa menjadi kurus. Diagnosisnya
kita dapat melakukan identifikasi telur trikuris ini dari sampel feses ya. Biasanya sih kita mengambil sampel feses dari anak, kemudian kita identifikasi cacing, atau kita melakukan identifikasi cacing dewasa ya dari mukosa rektum dengan menggunakan alat kolonoskopi. Nah, ini adalah bentuk dari cacing proses siklus hidupnya ya, di mana dia melakukan larvanya itu kembang pada usus halus, kemudian dia dewasa pada usus besar ya, sehingga telur-telurnya tadi dilepaskan ya melalui feses yang kita keluarkan. Nah, ini akan terakumulasi ke lingkungan ya, apakah itu ini bagi orang-orang yang suka sembarangan BAB nih ya, tanpa kakus ya, tanpa WC yang sehat gitu, main WC lempar lah gitu kan. Biasanya kalau seandainya kita darurat gitu kan di daerah-daerah kemah atau daerah-daerah yang sulit air gitu, nah ini rentan nih tanahnya terakumulasi atau airnya terakumulasi, terkontaminasi dengan tahu-tahu cacing dari cacing cambuk. Oke, pengobatannya sama halnya dengan menggunakan benzimidazol ya, atau mebendazol ya, sesuai dengan resep dokter tentunya. Karena saya bukan dokter, jadi saya tidak terlalu Anda silahkan baca saja nanti ya. Nah, sama halnya dengan yang lainnya, kita melakukan pencegahan dengan cara pola hidup sehat, ya, minum air yang bersih, sanitasi air yang bersih, makanan yang bersih, ya, cuci tangan tentunya. Oke. Kemudian ada Ascaris lumbricoides. Nah, ini yang rentan ya, yang banyak kita temukan kasus-kasus anak cacingan dengan infeksi cacing gelang ya, sama halnya dengan yang lainnya, dia juga telurnya terakumulasi di dalam tanah ya. Nah, ini makanya bukan berarti kita melarang anak untuk bisa kotor-kotoran ya, tetapi ketika habis kotor kita melakukan kita bersihkan gitu, sehingga tidak ada tanah-tanah yang menempel lagi di tangan ya, karena rata-rata kan tangan ini yang menyentuh apa saja gitu. Oke, kalau misalnya kita kasusnya di dunia itu sampai 1,4 juta orang terinfeksi cacing Ascaris lumbricoides ini ya. Telur Ascaris ini dapat bertahan hidup tanpa oksigen ya hingga 2 tahun pada suhu 5 sampai 10 derajat Celcius main ya. Dalam kondisi tanah berpasir lembab ya. Dia bertahan sampai 6 tahun malah gitu. Penularan terjadi jika menelan air atau makanan yang terakumulasi dengan telur cacing ya. Nah, ini biasanya sama halnya dengan yang lain juga ya, dia bahkan kalau seandainya si cacing gelang ini ya, dia akan melakukan perkawinan atau sentuh pada daerah small intestine ya, atau daerah usus halus usus kecil kita gitu. Nah, di sini telur-telur tadi akan terakumulasi ya, bahkan ada yang bermigrasi ya di beberapa organ yang lainnya gitu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, sama halnya ketika telur itu akumulasi di dalam feses dikeluarkan, mencemari lingkungan ya. Nah, ini juga akan berpotensi ya memindahkan ke inang yang lain. Nah, gejalanya ya kebanyakan asimptomatik ya. Bisa terjadi jika larva dari si cacing ini bermigrasi ya, yang saya bilang tadi. Dia bisa bermigrasi di beberapa organ dalam tubuh kita. Diagnosisnya eksaminasi dengan alat ya. Cacing dewasa akan melewati rektum ya, kemudian kita dapat melakukan melihat ya dengan sinar atau X-ray. Ya. Nah, ini pengobatannya dengan menggunakan albendazol ya, dengan dosis yang sudah ditentukan tentunya. Untuk orang dewasa dengan orang anak-anak itu berbeda. Pencegahannya ya untuk Ascaris ini, WHO merekomendasikan langkah pencegahan untuk Ascaris secara global untuk anak-anak di sekolah. Biasanya hindari kontak dengan tanah ya,
Tapi bukan berarti kita tidak bisa memegang tanah atau apa gitu. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun, ya ini yang sering dikampanyekan ya untuk apapun. Makan sekarang ini masa pandemik ini kita harus sering cuci tangan tentunya. Kemudian cuci tangan setiap setelah bersentuhan dengan kandang hewan. Nah ini juga rentan ya. Kemudian cuci, kupas, masak semua sayuran yang mentah ya, buah-buahan yang akan kita konsumsi dicuci bersih ya. Karena itu akan takutnya Anda mungkin dapat melihat ada sayur nih gitu kan pada bagian misalkan pada katakanlah itu apa namanya itu lobak sawi ya, di bagian-bagian lipatan pangkal ininya itu kan ada tanah tuh. Nah itu biasa sering ya ada telur cacing ya. Kemudian ini ada hookworm, ini adalah cacing hisap ya biasanya, atau cacing tambang. Dia juga sama ya, merupakan telurnya juga terakumulasi di tanah ya. Ini ada contoh dua parasit dari hookworm ini atau cacing hisap. Ada Necator americanus ya. Kemudian ada Ancylostoma duodenale. Penyakit parasit kedua di dunia setelah Maria malah ini ya untuk infeksi cacing tambang ya. Nah, ini adalah siklus hidupnya di dalam tubuh kita ya, untuk di mana telur yang berada di dalam feses ya, orang yang terinfeksi cacing tambang ya, kemudian larvanya ya berkembang menjadi dewasa. Nah, dia malah di sini dapat masuk bagian apa namanya, larvanya ini ya, larva yang kecil ini bisa menembus kulit ya, bisa menembus kulit. Ya, makanya sangat hati-hati ya ketika kita berjalan ya, berjalan di lingkungan yang terkontaminasi dengan telur-telur cacing atau larva dari cacing tambang ini ya, dia dapat menembus kulit kita masuk ke dalam jaringan. Oke, nah ini juga banyak proses ininya ya di dalam tubuh. Nah, ini untuk manifestasi klinisnya kita dapat angkut itu biasanya ya larvanya itu sudah migrasi melalui jaringan atau kulit ya. Nah ini yang tadi ya dapat menembus telapak kaki, pantat, perut ya, yang berkontak langsung dengan tanah ya, yang terkontaminasi kotoran hewan. Nah biasanya juga melalui kotoran hewan. Oke. Bahkan dia masuk ke dalam pembuluh darah ya, menuju paru-paru. Nah ini akan menyebabkan pneumonitis ya, atau gejala batuk kering ya, sakit tenggorokan dan demam ya, itu bentuk dari efek yang ditimbulkan dari pneumonitis ini. Nah biasanya kalau seandainya dalam bentuk kronis itu kita kehilangan darah ya akibat infeksi melebihi cadangan nutrisi inang ya, sehingga menjadi anemia, kemudian ada defisiensi zat besi ya. Jadi dia karena tadi dia sifatnya menghisap ya nutrisi, kemudian darah juga. Nah ini akan menyebabkan orang yang sudah kronis ya terinfeksi oleh cacing tambang ini akan kekurangan zat apa namanya, sel darah merah ya atau anemia. Oke. Ya, kita dapat melakukan diagnosisnya ya sama halnya dengan yang lainnya di dalam feses ya. Kita dapat mengidentifikasi dengan mengambil sampel feses dari orang yang terinfeksi. Nah, ini pengobatannya dengan menggunakan albendazole ya, mebendazole juga. Dan obat cacingnya. Biasanya sih obat cacing sama ya. Kemudian ada trematoda, ini adalah cacing pipih ya. Cacing pipih atau cacing daun yang lebih banyak dikenal, memanjang seperti daun, berbentuk telur, kerucuk, silinder ya, bagian atas penuh duri, tegumen ya, bergerigi ya. Nah, sifatnya ini juga sebagai penempel ya pada inang gitu. Nah, ini contohnya adalah Fasciola hepatica, Fasciola busci, Clonorchis sinensis ya, Paragonimus westermani ya.
Ini Fasciola hepatica, ini cacing hati ya, yang biasa dikenal. Biasanya ditemukan pada hati sapi ya. Nah, ini ukurannya 8 sampai 10 cm dengan lebar 1,3, menyebabkan penyakit fasciolopsiasis ya. Nah, sumber utamanya juga pembuangan feses dan sanitasi yang tidak memadai ya. Sama halnya, sepertinya cacing-cacing ini lebih banyak terakumulasi di dalam feses manusia yang yang masuk ke lingkungan gitu. Apakah itu air ya, sungai biasanya nih. Kemudian ada tanah ya kan yang suka membuang habis sembarangan gitu. Nah, ini sangat-sangat rentan terhadap infeksi cacing parasit gitu. Ini adalah daur hidupnya. Kemudian ada cestoda ya. Ini beberapa contoh dari kelompok cestoda ya, ada Diphyllobothrium latum ya, ada Hymenopletis nana ya, ada Tania solinium. Nah, ini cacing dewasa terdiri dari ini bentuk dari bagian organ aninya ya, tubuhnya ada skolek, ada neck ya, ada segmen ya, neck leher, segmen tubuhnya tuh berluas-luas gitu, bersegmen-segmen. Nah, ini skoleknya ini dilengkapi bagian kepalanya itu dilengkapi dengan batu sap, nah, ada shaker ya, ada, nah ini seperti ini. Anda dapat bisa lihat ya bentuk dari skolek. Kemudian ada Tania ya. Nah, ini ada Tania solinium, ada Tania saginata. Ini biasanya penularannya disebabkan karena makan daging yang tidak diolah ya, tidak dimasak gitu, yang sudah terinfeksi oleh cacing Tania saginata. Jadi hati-hati kalau seandainya kita masak daging ya, biasanya kan infeksi apalagi hati sapi gitu kan, tidak diolah dengan baik. Nah, ini akan menyebabkan transmission ya ke dalam tubuh inang manusia, terutama kita. Ini pengobatannya sama dengan menggunakan praziquantel dan albendazole ya. Sama halnya dengan untuk pencegahannya, higienitas itu sangat penting ya, sanitasi yang bagus. Nah, ini adalah kelompok parasit cacing yang menginfeksi yang masuk ke dalam darah ya. Contohnya adalah Usereria bancrofti ya. Ini cacingnya berbentuk seperti benang ya, ini sangat halus ya, kecil sekali. Dia bahkan menggerogoti ya jaringan-jaringan darah yang ada pada dalam sel darah kita. Kemudian dia berbentuk mikrofilaria, atau ini contohnya adalah cacing filaria ya. Nah, ini yang pernah Anda dengar, di mana cacing ini pernah membuat penyakit yang sangat dapat dikatakan itu kita melihatnya saja ngeri ya, atau yang dikenal dengan penyakit kaki gajah. Nah, biasanya cacing ini dia memiliki hewan transmission ya, di mana dia menggunakan nyamuk sebagai vektor ya, vektornya, atau di sini adalah nyamuk kulek. Nah, seperti ini akan terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening kita ya. Nah, ini adalah daur hidup dari cacing filaria. Ya, Anda bisa baca di PPT ya, karena waktu kita terbatas. Pengobatannya sama, pencegahan. Oke. Baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang cacing yang menyebabkan parasit ya pada manusia, lebih banyak pada manusia. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dengan ini. Silakan untuk informasi lebih detailnya ya, Anda membaca modul ya, mengerjakan tugas yang sudah di-share di kelas e-learning.
Ya, sekian saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.